Abida Sultan adalah gambaran seorang perempuan yang tegas dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya. Ia menolak melaksanakan beberapa tradisi yang sudah melekat turun-temurun di masyarakatnya. Di usianya yang masih muda, tepatnya di usia 9 tahun, mengendarai Rolls-Royce adalah hal yang mudah bagi Abida, bahkan sebuah pesawat mini pun bisa diterbangkannya. Ia memangkas pendek rambutnya, hampir seperti laki-laki, ia suka bermain polo, dan yang lebih ekstrim lagi, ia adalah seorang pemburu harimau yang handal, tak kalah dari para pemburu pria. Pada tahun 1913, lahirlah seorang bayi mungil nan cantik, dari rahim keluarga Begum. Begum adalah golongan bangsawan Muslim yang terhormat, atau keturunan kerajaan. Dialah Abida, yang kelak setelah dewasa ia akan berjuang atas nama hak-hak perempuan, khususnya di kalangan perempuan Muslim, yang kala itu kurang mendapatkan tempat dalam masyarakat. Sebagaimana perempuan Muslim dan sebagian masyarakat Hindu, yang mengenakan purdah, atau pakaian tertutup, Abida tidak mau berpurdah, bahkan ia juga bergaul dengan laki-laki, yang hal itu masih dianggap tabu di lingkungannya. Dan di usia belia, saat menginjak usianya yang ke-15 tahun, ia ditetapkan sebagai pewaris tahta, yang kelak akan melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Ia menyaksikan kekacauan, perselisihan antar umat Islam dan Hindu. Kekacauan semakin memuncak setelah Pakistan berdiri pada tahun 1947, dan ia juga selama 1 dekade memimpin kabinet ayahnya. Pribadinya yang kuat dan tegas, tak lepas dari didikan keras neneknya, Sultan Jehan. Ia telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan bagi kerajaan Bhopal. Ia memulai harinya pada jam 4 subuh. Diawali dengan tadarusan, dan berlanjut dengan berbagai kegiatan lainnya. Menunggangi kuda, bermain musik, atau bermain polo, olahraga kesukaannya. Tapi ia juga tak melupakan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Merapikan rumahnya, menyiram bunga dan lain-lain. Dalam sebuah wawancara ia berkata, "Jangan merendahkan kami, karena jenis kelamin kami, semua memiliki hak yang sama," ujarnya. "Kami juga bisa melakukan berbagai hal yang dilakukan laki-laki. Kami bisa memainkan permainan yang dimainkan anak laki-laki, kami juga bisa menunggangi kuda, bahkan memanjat pohon yang tinggi." Sejak usia dini, Abida sudah dilatih menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Ketegasan sikapnya, terkadang juga jadi tantangan bagi keluarganya, khususnya bagi Sultan Jehan, neneknya. Yang mana, ia pernah menolak menjalankan purdah. Apalagi, ketegasan sikapnya, mendapatkan dukungan dari sang ayah, yang memiliki pemikiran yang terbuka dengan berkembangan zaman, sehingga ia tak pernah melaksanakan purdah. Menginjak usia ke-12 tahun, ia dijodohkan dengan Sarwar Ali Khan, seorang pangeran dari kerajaan Kurwai. Perjodohan mereka adalah hal yang jamak dilakukan bagi pewaris tahta kerajaan pada masa itu. Ironinya, ia menikah tanpa bisa bersiap diri. Kejadiannya begitu mendadak dan tiba-tiba saja. Saat ia lagi asik menikmati masa mudanya, bermain, bercanda di kamar dengan sepupunya. Tiba-tiba saja ia diminta untuk menghadiri acara pernikahan. Dan ia bertanya-tanya dalam hati, siapakah gerangan yang akan menikah? Saya masuk ke ruangan pernikahan, menyeruak di antara kerumunan perempuan, dan ternyata saya harus menjalani sebuah eksperimen baru, ujar Abida. Prosesi pernikahannya berjalan dengan cepat, seperti juga umur pernikahannya, yang hanya berjalan seumur jagung. Dalam pernikahannya, ia bisa merasakan konflik dalam berumah tangga, yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Semua itu tak terlepas dari minimnya persiapannya untuk berumah tangga, usianya juga tergolong masih muda, dan kurang pengetahuan tentang seks. Tak lama setelah menikah, trauma suami istri langsung menghampirinya, karena kurangnya pengetahuan tentang hubungan suami istri, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi kenikmatan dalam berumah tangga, malah menjadi kengerian dalam hatinya. Hal ini dengan cepat memicu perceraiannya. Lambert Hurley, seorang sejarawan,
Menuliskan dalam jurnalnya, melakukan penelitian tentang autobiografi muslimah di Asia Selatan. Dalam makalahnya, ia menuliskan, kejujuran Abida tentang hubungan suami istri, meruntuhkan anggapan bahwa seorang muslimah tidak peduli tentang seks. Abida kembali ke istananya di Boval, setelah pernikahannya tak mungkin lagi dipertahankan. Dan yang paling terdampak buruk dari perceraiannya adalah anak semata wayangnya. Pangeran Syahriar Muhammad Khan, nasibnya terombang-ambing saat kedua orang tuanya memperebutkan hak asuh atas dirinya. Dalam kekalutan pikirannya, Abida mengambil langkah berani dan penuh resiko, agar ia mendapatkan hak asuh anaknya. Ia berkendara ke rumah suaminya selama 3 jam, di malam hari, pada bulan Maret tahun 1935. Dengan tergesa penuh amarah, ia lalu melemparkan pistol ke hadapan suaminya, "Bunuh saya atau saya yang akan membunuhmu." Walaupun tak ada yang mati tertembak dalam kejadian itu, tapi mereka sempat terlibat adu fisik, dan Abida keluar sebagai pemenang. Dan berakhir juga drama hak asuh itu. Abida menjadi single parent, dan juga sebagai pewaris tahta kerajaan. Dia memerintah, dari tahun 1953 sampai tahun 1949, sebelum akhirnya, Bhopal bergabung dengan Madhya Pradesh. Di konferensi meja bundar ia juga hadir, sebuah pertemuan yang digagas pemerintah Inggris, yang membahas tentang masa depan India. Di pertemuan itulah ia bertemu dengan pemimpin terkemuka Jawaharlal Nehru, yang kelak akan menjadi Perdana Menteri pertama India, dan ayahnya Motilal Nehru. Pada masa-masa berikutnya, tempatnya pada tahun 1947, adalah pengalaman terburuk dalam hidupnya, yang mana, konflik antara umat Islam dan Hindu sedang pada puncaknya. Berbagai macam diskriminasi ia temui, padahal dulunya, selama beberapa generasi, mereka telah hidup dengan damai. Tapi kini mereka menjadi orang asing di negerinya sendiri. Ia juga pernah mengungkapkan kengeriannya dalam sebuah wawancara. Ketika ia menunggu pengungsi Muslim di stasiun kereta. Ketika kereta tiba, kengerian pun terpampang di matanya, yang mana semua penumpang keretanya telah menjadi mayat. Berbagai macam kengerian yang kemudian hari ditemuinya, membuatnya merasa tidak aman untuk tetap tinggal di India. Kian hari, suasana makin tidak kondusif bagi umat Islam, ia pun membuat keputusan untuk meninggalkan Bhopal. Dengan putra semata wayangnya, ia melangkahkan kaki menuju Pakistan. Setelah kepergiannya, saudara perempuannya menjadi pewaris tahta berikutnya. Di tempat barunya, ia kembali bersuara lantang memperjuangkan hak-hak perempuan yang tertindas. Pada tahun 2022, Abida menghembuskan nafas terakhirnya, jauh dari Bhopal, negeri yang dicintainya. Namun namanya takkan pernah dilupakan, dan ia hidup dalam kenangan, dengan julukan, Bia Huzur.